Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Agustin dengan NIM 2302020061 dari kelas A3 Prodi Informatika Fakultas Ilmu Teknik Universitas Bina Indah. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UTS saya tentang simulasi kinerja CPU dan desain hierarki memori komputer. Video ini akan membahas perhitungan kinerja CPU, desain hierarki memori, dan analisis sistem yang digunakan. Untuk penjelasan singkatnya tentang proyek, yaitu tujuannya memahami kinerja CPU dan desain hierarki memori. Untuk studi khususnya yaitu spesifikasi CPU yang digunakan dalam simulasi. Di sini saya menggunakan ini ya, Intel R Core TM i3 Min N305. Metode pengajarnya yaitu yang pertama, menghitung performa CPU dengan rumus tertentu, dan yang kedua, mendesain hierarki memori. Untuk clock speed-nya ini 3, sekian GHz. Ini bisa berubah-ubah ya, bisa ke 2, sekian dan 1, sekian. Ini selalu berubah-ubah. Dan di sini ada core 8, logical process 8, virtualization enable, dan di sini terdapat 3 level keys. Level 1 keys 768 KB dan level 2 keys 4,0 MB dan level 3 keys 6,0 MB. Oke, kita langsung saja masuk ke cara penghitungan di CPU ya. Nah, ini cara perhitungan di CPU atau langkah-langkahnya ya. Yang pertama, jelaskan langkah perhitungan. Kecepatan CPU saat ini yang berkecepatan 1,31 GHz, dan yang kedua, jumlah inti logical processor ada 8 inti. Rumus yang kita gunakan yaitu clock speed dikali beban kerja dikali instruksi per siklus dikali jumlah core. Instruksi per siklus dikurang buka kurung kecepatan CPU dikali 10⁹ dikali jumlah inti logis dikali beban kerja. Oke, perhitungannya yang pertama itu ada kecepatan CPU. Dalam Hz, CPU yang dihitung 1,31 GHz sama dengan 1,31 dikali 10⁹ Hz. Yang kedua, jumlah inti logis, yaitu 8 inti. Dan yang ketiga, beban kerjanya itu 80%. Kita bisa diperkecil itu menjadi 0,8. Instruksi per detik sama dengan 1,31 dikali 10⁹ dikali 8 dikali 0,8. Dan hasilnya, jumlah instruksi yang dapat diproses oleh CPU dalam 1 detik pada beban kerja 80% adalah sekitar 8,38 miliar instruksi per detik. Jadi, dalam 1 detik pada beban kerja 80% itu bisa menghasilkan 8,38 miliar instruksi per detik. Oke, di sini udah terlihat tabel desain hierarki memorinya ya. Di sini terdapat level, komponen, kecepatan akses, dan kapasitas. Yang pertama itu ada komponen register. Kecepatan aksesnya paling cepat 1 detik dan dia memiliki kapasitas yang sangat kecil. Yang kedua, komponen keys
level 1. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan di CPU saya bahwa saya memiliki 3 level keys yang yaitu berbeda-beda. Yang pertama level 1 lebih cepat, hitungannya 2 detik, tapi kapasitasnya 768 kilobyte. Yang ketiga ada keys level 2 cepat 5 detik, kapasitasnya 4 megabyte. Yang keempat itu keys level 3, dia cepat 25 detik, kapasitasnya 6 megabyte. Ini level 2 dan level 3 itu berbeda, kapasitasnya berbeda. Di level 3 ini kapasitasnya lumayan besar. Yang kelima itu ada RAM itu sangat cepat, 55 detik, dan memiliki kapasitas 8 GB. Dan yang terakhir ada storage, itu paling lambat, 100 detik, kapasitasnya 1 TB. Ini dia kapasitasnya besar, sangat besar, tapi kecepatan aksesnya dia lambat di storage ini. Oke, di sini ada diagram hierarkinya ya, dan kita langsung masuk ke penjelasan yang sudah saya jelaskan di tabel hierarki tadi. Yang pertama ada register, dan yang kedua keys level 1, level 2, dan level 3, dan ada RAM, dan yang terakhir ada storage. Oke, yang pertama itu register, fungsi tempat menyimpan data sementara yang bekerja langsung dengan unit pemroses pusat CPU, menyimpan data yang akan langsung digunakan untuk operasi matematika, logika, atau kontrol. Karakteristik ukurannya itu sangat kecil, itu yang pernah saya bilang tadi di tabel, itu sangat kecil, dia hanya kapasitasnya itu kecil, hanya kilobyte. Tetapi kecepatan aksesnya sangat cepat dibandingkan yang lainnya karena berada langsung di dalam CPU. Contoh, data yang digunakan untuk operasi penghitungan seperti A tambah B disimpan di register. Dan yang kedua itu ada cache. Oke, cache adalah memori berkecepatan tinggi yang menyimpan data sementara untuk mengurangi waktu akses CPU ke memori utama atau yang disebut RAM. Cache memiliki beberapa level. Nah, di sini saya sudah menjelaskan itu ada 3 level. Ini cache terdapat 3 level. Yang pertama, level 1. Cache level 1 yang paling dekat dengan inti prosesor ini, ukurannya ini kecil ya, cuma 768 kilobyte. Tetapi dia memiliki kecepatan akses itu sangat cepat, lebih cepat dibandingkan level 2 dan level 3 ini. Oke. Level yang kedua, cache yang kedua ini berfungsi biasanya digunakan untuk menyimpan data yang lebih besar dibandingkan level 1 tadi. Berukuran lebih besar, dia ukuran kapasitasnya itu 4 MB, tetapi lebih lambat dibandingkan level 1. Ya, dia lebih lambat dibandingkan level 1 kalau dihitung kecepatan aksesnya, tapi dengan kapasitasnya dia lebih besar. Level 2 ini lebih besar daripada level 1 tadi. Oke, yang ketiga, cache yang ketiga itu terbesar yang biasanya shared di antara seluruh inti CPU. Ukuran lebih besar itu memiliki kapasitasnya 6 MB pada sistem, tetapi memiliki latensi lebih tinggi dibandingkan level 1 dan level 2. Berarti level 3 ini dia sangat cepat,
dan kapasitasnya juga besar. Dan yang ketiga itu ada RAM, memori utama, menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang berjalan, berfungsi sebagai penghubung antara CPU dan storage. Karakteristiknya kapasitas lebih besar dibandingkan KISS, misalnya 8 GB sampai 16 GB pada kebanyakan sistem. Dari RAM ini, dia yang paling besar kapasitasnya dibandingkan KISS yang tadi, yang ada level 1 dan level 3 tadi. Data yang disimpan bersifat sementara, hanya ada selama sistem menyala. Berarti menyimpan di RAM ini, dia hanya sementara saat kita sedang menyala di komputer, di sistem ini. Tetapi kalau kita mematikan komputer atau sistem ini, dia otomatis data tidak akan tersimpan atau bisa disebut hilang. Oke, yang keempat itu ada storage, penyimpanan permanen untuk sistem operasi, program, dan data pengguna. Kapasitas sangat besar, misalnya 256 GB, 512 GB, dan atau bisa disebut 1 TB. Lebih lambat dibandingkan RAM. Ini di storage ini udah saya jelaskan di tadi video itu, bahwa di storage ini akses kecepatannya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan RAM tadi. Data tetap tersimpan meskipun sistem ini mati. Saat kita mematikan komputer atau sistem ini, otomatis di storage ini data kita itu tersimpan, tidak seperti di RAM tadi yang pernah saya jelaskan bahwa kalau kita mematikan sistem ini otomatis dia hilang. Tetapi di storage itu meskipun dimati sistem ini, tetapi tetap tersimpan data-data kita tadi. Oke, saya langsung masuk ke ringkasan hierarki memori ini. Yang pertama, register. Akses tercepat, kapasitasnya kecil. Itu pernah saya bilang tadi. Dan cache, kecepatan tinggi, menyimpan data yang sering digunakan. Ada RAM, kapasitas besar untuk program aktif dan data sementara. Itu kan yang saya bilang tadi. Programnya aktif, tapi datanya hanya sementara. Jika programnya mati, otomatis datanya hilang. Dan di sini ada storage atau SSD, penyimpanan permanen dengan kapasitas terbesar, kecepatannya rendah dibandingkan level memori yang lainnya. Tetapi data kita akan tersimpan meskipun program kita tidak aktif lagi atau mati. Oke, baiklah, saya hanya dapat menjelaskan sebatas ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.